Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-6, ya bab yang terakhir di semester yang kedua ini, yaitu memperkuat komitmen bangsa. Di bab ke-6 ini kita akan belajar yaitu memperkuat komitmen bangsa. Dan satu moto di bab ke-6 ini, ayo perkuat komitmen kebangsaan. Kita tahu bahwa semua bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Hingga sampai saat ini kita dapat melihat bagaimana Indonesia ini bersatu, maju, dan lebih baik lagi. Kalau kita lihat perkembangan yang terjadi beberapa hari ini di masa pandemi sekalipun, ada beberapa usaha pemerintah, salah satunya di mana di beberapa tempat mereka tetap adanya pembangunan, bahkan memajukan daerah-daerah yang terpencil, yang terpendam. Dan kita tahu ada banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini menjadi Indonesia yang bersatu dan maju, yang lebih baik lagi. Tetapi tadi kita dikatakan bahwa bangsa yang besar, yang tumbuh besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai-nilai, semangat, dan komitmen bangsa yang tinggi. Nah, kita percaya bahwa kita semua mencintai bangsa ini, bukan? Nah, kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Nah, untuk itu di bab ke-6 ini kita akan belajar lebih lagi semangat, komitmen kebangsaan pendiri negara supaya dapat menjadi maksudnya menjadi motivasi kita di era sekarang ini. Di poin yang ke-A, Mr. Hari akan membahas yaitu semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Nah, di mana kita nanti akan belajar di bab ke-6 ini ada 4 poin ya. Yang pertama tadi itu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Di poin ke B yaitu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Di poin ke C yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan yang poin yang ke D yaitu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, hari ini Mr. Hari akan membahas di poin ke A saja dulu supaya kita dapat hari lepas hari kita dapat mempelajari, memaknai, dan menelaah beberapa poin yang ada di bab ke-6. Nah, bangsa Indonesia lahir dan bangkit memiliki sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang, di mana akibat penjajahan bangsa Indonesia ini sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental, dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Nah, sejarah bangsa Indonesia ini cukup mengerikan sekali, bagaimana bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia itu 3,5 abad, cukup panjang sekali. Dan bahkan bukan hanya itu saja, bangsa Jepang yang menjajah 3,5 tahun itu aja, bagaimana kehidupannya bangsa Indonesia ini makin merosot, padahal cuman hanya 3,5 tahun, tetapi justru penjajahan di bangsa Jepang lebih ngeri lagi, lebih tragis sekali. Dan bahkan tadi dikatakan bahwa secara ekonomi, secara politik, secara sosial, budaya, dan pertahanan, seolah yang bagus, yang jaya itu hancur begitu saja. Nah,
Kita tahu dan kita dapat melihat beberapa sejarah yang ada di bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada bab keempat, pada abad keempat hingga pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara, dan dilanjutkan dengan kerajaan Sunda pada abad ke-16. Nah, selanjutnya lagi pada masa abad ke-7 hingga pada abad ke-14 munculnya kerajaan Sriwijaya atau budaya Sriwijaya yang berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Nah, singkat cerita, di mana ada lagi di abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Nah, Patih Majapahit ini antara tahun 1331 hingga 1364 Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besar adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Nah, cukup menarik sekali ya, di mana kita dapat melihat kerajaan Majapahit ini, di mana kerajaan Majapahit adalah cikal bakal negara Indonesia. Jadi kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal atau tumbuhnya negara Indonesia. Kenapa? Karena kerajaan Majapahit ini yang keberadaannya sekitar abad ke 13 atau 14 sampai ke 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dan Gajah Mada ini yang wafat sekitar 1360-an. Nah, Patih Gajah Mada adalah Majapahit, di mana yang sangat disegani, patih yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi Patih Gajah Majapahit ini yang memimpin kerajaan Majapahit, di mana dia yang cukup terkenal dengan menyatukan Nusantara, yaitu dengan Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Jadi Gajah Mada ini benar-benar berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk Nusantara, menyatukan Nusantara yang terpecah belah. Nah, Patih Gajah Mada ini patut kita contoh semangat dan komitmen kebangsaan di dalam kehidupannya, di mana dia benar-benar menyatakan di dalam Sumpah Palampanya itu yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Bagaimana dengan kalian? Apakah di masa pandemi justru kalian tidak semangat belajar atau justru tidak memiliki semangat seperti Patih Gajah Mada sebelum kalian benar-benar sukses, sebelum kalian berjuang untuk kedua orang tua kalian? Nah, harusnya kalian seperti ini. Di era sekarang ini harusnya kalian membuktikan bagaimana kalau saya ingin membuat orang tua saya bahagia, membuat diri kita sukses, ya harusnya berjuang sampai titik darah penghabisan, benar-benar berjuang yang terbaik, bukan asal-asalan atau malas-malasan. Berjuanglah memiliki semangat dan komitmen seperti Patih Gajah Mada. Nah, kita perlu juga tahu bagaimana ada beberapa yang perlu kita perhatikan di dalam pendiri bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu sejarahnya, tetapi kita perlu tahu kehidupan beberapa tokoh tersebut, yaitu tokoh pendiri bangsa. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang biasa dipanggil dengan Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai, orang Bali ibunya Soekarno. Nah, kita perlu juga tahu bagaimana perjuangan Insinyur Soekarno ini didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia, dan untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya Soekarno, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, disitulah awal di mana Presiden Soekarno merintis Partai Nasional Indonesia. Nah, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara
Bencui, Bandung. Nah, pada waktu itu Soekarno berjuang untuk Indonesia, di mana pada waktu masa penjajahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang pada waktu itu. Cukup perlu kita contoh perjuangan Soekarno ini ya. Nah, yang kedua, kita perlu tahu bagaimana Muhammad Hatta, salah satu wakil presiden pertama kita di Indonesia. Nah, Bung Hatta atau Dr. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris aktivitas partai politik, negarawan, proklamator, pelapor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Institut Vereniging. Nah, mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indistik Parsik, Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indistik Verenik dengan kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, di sini kita perlu tahu Bung Hatta semangat dan komitmennya, akhirnya dia wafat di Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 14 Maret 1980. Kita perlu mencontoh dua tokoh ini, pendiri bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelumnya kita juga dapat melihat perjuangan Patih Gajah Mada tadi ya, di eranya. Nah, sekarang di era kita, bagaimana dengan kita? Apakah semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Bung Hatta, tetapi apakah itu juga akan kita tunjukkan di dalam atau di era kita sekarang ini. Nah, banyaknya tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Ada masih banyak tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia atau mereka adalah para pejuang bangsa Indonesia yang Mister tidak bisa sebutkan banyak hal karena mereka juga banyak sekali beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, dan sekarang giliran kita untuk menjadi tokoh-tokoh untuk kebangsaan kita atau untuk Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, itu saja yang Mister bisa bahas di poin ke A supaya dapat kalian pelajari dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana semangatnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia. Itu saja yang Mister bisa sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.